Dah, mangga Ustaz. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan taqabbalan. Alhamdulillah, bersyukur kita hadir Allah SWT, teteh-teteh dan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa berada dalam taat. Kita bersyukur pada hari ini bisa sama-sama di majelis ilmu ataupun di majelis pengajian. Mudah-mudahan majelis ini menjadi saksi nanti bagi kita semua bahwa kita di dunia senantiasa saling memperbaiki, ataupun dalam bahasa surat Al-Asr itu adalah saling memberikan wasiat di dalam kebaikan dan kesabaran. Karena tentunya di dalam surat Al-Asr itu adalah sebuah gambaran surat yang pendek, ya, tetapi syarat dengan sebuah makna keimanan, ya, bahwa semua manusia, laki-laki perempuan, siapapun, ya, yang muda yang tua, itu berada dalam kerugian, dan dikecualikan orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kemudian dia beramal dengan keimanannya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi diartikan juga oleh para ulama bahwa dia orang yang benar, kemudian beramal dengan apa yang diyakini kebenarannya, kemudian dia senantiasa bersabar di dalam kebenaran, ya. Juga wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan juga senantiasa saling memberikan wasiat ataupun memberikan keteladanan di dalam kebaikan. Baik, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang merugi, sehingga tentunya sebaliknya menjadi orang-orang yang berugi. Di dalam beberapa surat yang dibaca menyambung dengan pekan-pekan sebelumnya, ya, pekan sebelumnya membaca surat Al-Mumtahanah, ini semuanya juz 28, kemudian surat As-Saff, kemudian surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafiqun, kemudian At-Taghabun, dan At-Talaq, dan tadi sebagian beberapa ayat ataupun satu ayat yang di awal surat At-Tahrim. Baik, insya Allah mungkin secara sekilas kita akan membahas, nanti kita diskusikan beberapa ayat mengenai surat-surat yang dibaca dan disimak bersama. Surat Al-Mumtahanah, di dalam surat Al-Mumtahanah itu, ya, itu ada kisah tentang Ibrahim. Ya. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim, bahwa telah nyata di dalam pribadi Ibrahim itu dan orang-orang yang beserta Ibrahim itu ada suri tauladan yang baik. Kita menemukan di ayat lain bahwa keteladanan yang baik itu berada dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada nampak contoh ataupun suri tauladan itu bagi kita semua di dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian di ayat ini, di dalam surat Al-Mumtahanah, bahwa qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Ya. Jadi ada suri tauladan yang baik itu bagi kita semua pada pribadi Ibrahim dan orang-orang yang beserta Ibrahim. Nah, maka di dalam beberapa keterangan juga disebut bahwa Ibrahim itu kekasih Allah, Khalilullah, ataupun karena dari keturunan beliau banyak yang menjadi nabi dan rasul, disebut juga dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan kalau kita lihat banyak
sebab ibadah, ya, terutama berkaitan dengan berkurban, juga ibadah haji, yaitu diawali dengan risalahnya Nabi Ibrahim. Ya, makanya di beberapa ayat disebutkan millat Ibrahim Hanifa. Jadi agama ataupun milah Ibrahim yang lurus. Nah, maka di ayat ini ada suri tauladan, keteladanan bagi kita semua dalam diri Nabi Ibrahim. Di antaranya ke bawahnya, ya, yaitu beriman kepada Allah dan juga loyalitas kepada orang beriman. Ya. Nah, kemudian juga ada doa yang bisa kita panjatkan. Ya, di surat Al-Mumtahanah ini, ayat yang keempat sama ayat yang kelima, kita berdoa bahwa kepada Allah kita bertawakal, kepada Allah kita kembali, dan kepada Allah kita meminta pertolongan. Ya, kita bertobat, dan kita juga minta dihindarkan dari fitnah orang-orang kafir yang senantiasa tidak menyukai, dan juga minta diampuni. Ya, ada beberapa poin doa di sini. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kemudian Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Rabb, ya Tuhan kami, 'alaika tawakkalna, hanya kepadamu kami semua bertawakal. Ya. Jadi tawakal ini kan bagian daripada keimanan. Bagaimana kita semua tentunya di dalam kehidupan sehari-hari menyerahkan setelah kita berupaya dan berdoa, ya, pada akhirnya kita bertawakal kepada Allah. Ya. Kita maksimalkan ikhtiar, maksimalkan berdoa, dan pada akhirnya bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ciri khas orang-orang beriman itu senantiasa menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Ya, kalaupun berhasil, bukan semata-mata kemampuan, kepintaran dirinya. Ya, semuanya adalah atas kehendak Allah. Maka di doa ini adalah Rabbana 'alaika tawakkalna. Ya Tuhan kami, 'alaika tawakkalna. Kepadamu kami semua bertawakal. Wa ilaika anabna, dan kepadamu kami semua taubat ataupun kembali. Ya. Kemudian wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah kami semua kembali. Ya, kita tahu bahwa kita di dunia semuanya sedang berkelana gitu kan, mengembara, dan semuanya pasti akan kembali. Dan tentunya sebaik-baik orang yang lagi bepergian, dia mempersiapkan bekal untuk kembali. Rabbana la taj'alna, ya Tuhan kami, jangankah Engkau jadikan bagi kami fitnatan lil ladzina kafaru, sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Waghfir lana Rabbana, dan ampunilah kami semua. Ya, jadi doa ini bisa dipanjatkan supaya keimanan kita bertawakal kuat kepada Allah, kita yakin kita semua akan kembali kepada Allah, dan juga kita bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Ya, pendek doanya tetapi memuat berbagai poin-poin besar, dan mudah-mudahan dengan doa ini meneguhkan keimanan dan kita semakin kuat bertawakal, juga pada akhirnya waghfir lana, bisa diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di surat Al-Mumtahanah. Jadi beberapa intinya adalah terkait dengan teladan Nabi Ibrahim. Kita mengambil teladan dari beliau karena memang dikenal Ibrahim ini memiliki keyakinan yang begitu kuat. Bagaimana ceritanya ketika meninggalkan anak dan istri di tengah padang pasir yang tandus, ya, itu kalau tidak modal keyakinan tidak akan terjadi. Bukan berarti dia tidak sayang sama anak dan istri, tetapi itulah wahyu dari Allah. Yakin atas perintah Allah, akhirnya sekarang kan tempat yang tadinya tandus itu karena berdoa Nabi Ibrahim ketika itu bahwa
supaya rezeki itu datang dari berbagai arah, ya, maka di Makkah kan walaupun tidak tumbuh semua pepohonan, tapi dipastikan semua buah-buahan ada. Ya, itu keberkahan dari sebuah doa dan dilandasi dengan sebuah keyakinan. Ya, diawali dengan cerita perjalanan keyakinannya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya dan juga. Baik, kemudian di surat As-Saff, ya setelah surat Al-Mumtahanah itu surat As-Saff. Kata As-Saff ini adalah bagaimana di ayat yang ketiga. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa, barisan yang tersusun rapi. Ya. Jadi inti daripada surat As-Saff ini adalah, jadi ada As-Saffat, ada As-Saff. Kalau surat As-Saffat itu setelah Yasin, ya. As-Saffat, As-Saffat. Kalau ini As-Saff. Surat As-Saff artinya adalah barisan yang tersusun rapi. Intinya bagaimana kita berupaya untuk menyelaraskan, menyatukan antara perkataan dengan perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena amat besar kebencian di sisi Allah. Jadi Allah tidak menyukai an taqulu ma la taf'alun. Kita mengatakan apa yang tidak kita kerjakan. Tentunya ayat ini menjadi motivasi bagi kita supaya apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dan tentunya semuanya perlu keilmuan dan perlu latihan. Dalam bahasa lain, ilmu yang diamalkan, amal yang sesuai dengan ilmu ataupun sesuai dengan perkataan. Ya. Jadi selaras antara perkataan dengan perbuatan. Karena ketika tidak sama ya, antara perkataan dengan perbuatan, Allah begitu tidak menyukai ataupun membenci. Ya. Tentunya ayat ini juga menjadi motivasi bagi kita supaya kita senantiasa tadi dalam rangka tawassul bil haq, saling mengingatkan, mengajak kepada yang lain, karena biasanya ketika kita mengajak, ya pada dasarnya kita mengingatkan pada diri kita sendiri, ya sehingga dengan kita berupaya untuk mengajak kebaikan kepada orang lain, pada dasarnya kita selalu mengingatkan pada diri kita sendiri. Karena ketika kita berbicara, sebenarnya yang paling berhak dan yang paling dekat mendengar ya telinga kita masing-masing. Nah, maka dengan ayat ini adalah kita berupaya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, ataupun sebaliknya apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang dikatakan. Kemudian di surat ini juga, di surat As-Saffat, Allah menyukai orang yang disiplin. Ya, di sini dikatakan barisan yang teratur. Allah menyukai. Ya. Fi sabilihi yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sebagaimana ka'annahum bunyanun marsus. Seperti sebuah bangunan yang tersusun kokoh. Kita tahu bangunan. Jadi dimisalkan dengan bangunan karena bangunan itu yang kita diami, ya kita kan bernaung berada di bangunan di rumahnya masing-masing. Itu terdiri dari berbagai elemen kan. Kalau yang permanen mungkin mulai dari fondasi, kemudian tiang, ya, kemudian juga atapnya, dan diperindah mungkin dengan cat, dengan yang lainnya. Karena dalam beberapa keterangan memang banyak ajaran-ajaran ini ataupun kita bersinggungan dengan masyarakat itu Rasul ataupun di dalam Al-Quran itu mengibaratkan sebuah bangunan. Ya, salah satunya di surat ini, ka'annahum bunyanun marsus. Ataupun bagaimana kita saling mencintai sesama saudara, saling menguatkan. Nabi menyebutkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Seorang mukminah dengan mukmin yang lainnya itu kal bunyan, seperti sebuah bangunan
yashuddu ba'duhu ba'da. Yang satu sama dengan yang lainnya saling menguatkan. Ya, kalau di sini digambarkan bunyanun marsus sebagai kayak suatu bangunan yang tersusun kokoh, gitu kan. Ya, karena ada fondasi ataupun ada dinding yang kokoh itu kan, kalau tembok kan terbuat dari berbagai elemen. Ya, ada pasir, ada semen, ada air, ya minimal 3 itu mungkin. Karena kalau sekarang pasirnya saja kan tidak akan kuat, ataupun airnya saja, ataupun semennya saja, minimal 3 komponen itu ya, disatukan menjadi kuat, saling menguatkan. Ya, juga disebutkan di sini adalah gambaran sebuah pembangunan itu yang kokoh, ya bisa kokoh karena saling keterkaitan ataupun saling membutuhkan. Ya. Jadi di ayat ini Allah menyampaikan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berjuang, orang-orang yang beramal dengan disiplin, ya. Dan juga ketika berhubungan dengan manusia, komunikasi itu ada sebuah komunitas tentunya dengan dikelola dengan rapi, karena yang dikelola dengan rapi itu akan mendatangkan kekuatan. Imam Ali mengatakan bahwa kebatilan yang tersusun rapi akan mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun. Ya. Jadi intinya bagaimana ayat ini menggambarkan dan memberitakan kepada kita supaya kita semua senantiasa disiplin dan berbagai hal juga senantiasa rapi, supaya akan menjadi sebuah kekokohan di dalam beramal, seperti sebuah kokohnya di dalam bangunan. Baik, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dari surat As-Saff ini adalah di ayat yang ke-10, bahwa ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Bahwa maukah aku tunjukkan, kata Allah, tijarah, sebuah perdagangan, sebuah perniagaan, tunjikum min 'adzabin alim, yang bisa menyelamatkan dari azab yang sangat pedih. Ya. Jadi kita di dunia kan mungkin ada yang mengenal menjadi pedagang. Ya. Pedagang itu kan kalau tidak untung ya rugi. Nah, ini Allah akan tunjukkan bagaimana perdagangan perniagaan yang tidak akan merugi, untung selamanya. Ya, untung selamanya. Di ayat lain disebutkan memang Allah itu membeli dari kita, amalan-amalan kita. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi annahumul jannah, dengan surga, gitu kan. Nah, bagaimana kita semua berlomba untuk berbuat kebaikan, karena dikaitkan dengan beberapa ayat, ya, kita lagi bertransaksi dengan Allah, gitu kan. Dan Allah itu akan membeli dari manusia di ayat itu, innallaha ashtara. Jadi dengan pengorbanan kita semua. Tentunya ketika kita menjadi seorang penjual, ketika ingin laku, kan tentunya akan menjual yang berkualitas supaya pembeli itu tertarik. Nah, di ayat ini pun disebutkan bahwasannya perniagaan yang tidak merugi itu adalah tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dengan berkorban dengan harta dan jiwa. Ya. Jadi kita bersungguh-sungguh telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, berkorban dengan harta bahkan jiwa. Ini adalah sebuah perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ya berniaga dengan Allah ini tidak merugi, ya, sehingga keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul ya semakin hari semakin kuat, dan minta dikuatkan sebagaimana di dalam doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ataupun
Wasabbit imanana, kuatkan keimanan kami semua. Baik itu mungkin beberapa ayat di surat As-Saff, kemudian surat Al-Jumu'ah. Ya. Di surat Al-Jumu'ah itu di ayat yang ke-8 disebutkan bahwa Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bagaimana kematian pasti akan menemui kita dimanapun kita berada. Ya, ini mengingatkan kita kepada kematian, bahwa kematian alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalaupun kita akan lari, ya, fa innahu mulaqikum. Nah, pasti kematian itu akan menemui kita dimanapun kita berada. Jadi kematian sebuah keniscayaan, karena yang bernyawa pasti semuanya akan mengalami kematian. Ataupun di ayat lain disebutkan, kemanapun kita pergi, ya pasti kematian itu akan menemui kita semua. Walaupun bersembunyi katanya di peti besi yang kuat, kokoh dan terkunci. Walaupun fi burujim musyayyada, itu diartikan peti besi yang sangat kokoh. Ya, malaikat maut akan datang menjemput. Ya, jadi di dalam kematian tentunya sebagaimana yang kita ketahui itu rahasia. Ya, rahasia kapan meninggalnya, rahasia di mana juga meninggalnya. Ya, juga dalam kondisi apa semuanya rahasia. Maka kita tentunya mempersiapkan yang terbaik. Ya. Kondisi yang terbaik ketika kematian, kemudian dalam bagaimana kita ketika kematian, kan di beberapa keterangan juga disebutkan ada kalanya orang meninggal itu sesuai dengan bagaimana kebiasaannya. Ya, tentunya mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang baik nanti akan menjadikan akhir kematian itu baik juga. Dalam bahasa lain, husnul khotimah, akhir yang baik. Jadi itu di ayat 8 bagaimana mengingatkan kita semua walaupun lari dari kematian, pasti kematian akan menemui, mendatangi. Makanya rahasia tadi tempatnya, kemudian waktunya, dan juga kondisinya. Ini yang mungkin perlu kita berupayakan untuk senantiasa di dalam kebaikan. Kemudian juga di surat Al-Jumu'ah ini sesuai dengan namanya perintah tentang sholat Jumu'ah. Ya, di sini ada ayat bahwa apabila selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat, fantashiru fil ardh, maka bersebarlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Dan jangan lupa senantiasa wazkurullah, ingat kepada Allah. Jadi kita tentunya diperintahkan untuk senantiasa berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin, dan tadi pada akhirnya kita menyerahkan semua bertawakal kepada Allah. Dan di dalam upaya kita yang maksimal itu senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah, sertakan dimanapun dalam keadaan apapun kita senantiasa ingat kepada Allah SWT, karena Allah yang Maha segalanya. Ya, kita semua akan kembali kepada Allah. Baik, kemudian di surat Al-Munafiqun, ini orang-orang munafik, artinya adalah orang-orang munafik, bahwa di ayat yang ke-9 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Kita jangan dijadikan lalai harta dan anak-anak dari mengingat Allah. Nah, bagaimana ini pentingnya kita senantiasa ingat kepada Allah. Karena mengingat Allah itu adalah sumber kehidupan. Dan orang yang senantiasa ingat kepada Allah, zikrullah, dan orang yang lalai tidak ingat kepada Allah, itu diibaratkan seperti orang yang hidup dengan yang mati. Mathalul ladzina yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah kamathalil hayy wal mayyit. Jadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah dan orang yang lupa kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya kan, perbedaannya begitu ya jauh hidup dengan mati. Nah, maka di surat Al-Munafiqun ini di ayat ke-9, bagaimana kita jangan didalaikan oleh
harta dan juga anak-anak. Ya, ada kalanya kan mungkin harta ini melalaikan ataupun mungkin anak-anak. Jadi sebenarnya semuanya adalah karunia dari Allah, sehingga kita senantiasa ingat kepada Allah, dan dengan harta dan anak-anak itu diharuskan kita menjadi lebih dekat kepada Allah, karena semua itu adalah karunia pemberian dari Allah SWT. Juga di akhir ayatnya di surat Al-Munafiqun ini bagaimana ajakan ataupun perintah untuk berinfak ataupun bersedekah sebelum datang kematian. Karena kalau sudah datang kematian, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka selagi masih hidup, ini di ayat ini, wa anfiqu mimma razaqnakum, bahwa berinfaklah dari sebagian apa yang direzekikan kepada kalian, kata Allah, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Nanti bisa jadi ketika sudah datang kematian, kemudian ada penyesalan. Sampai disebutkan di ayat ini, wa yaqulu rabbi laula akhiratani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau seandainya saya ditangguhkan sebentar saja, wa asaddaqa wa akun minas sholihin, saya akan banyak bersedekah dan termasuk orang-orang yang banyak berbuat amal. Jadi mari sama-sama kita selagi ada kesempatan, ya, karena hidup ini adalah kesempatan sebelum kematian. Bahwa kata baginda Rasul Muhammad SAW, kita harus senantiasa memperhatikan 5 hal kan sebelum datang yang 5 hal. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Kaya sebelum miskin, kemudian muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kemudian pada akhirnya hidup, ya, sebelum mati. Semua kita tentunya punya kesempatan hidup sebelum datang kematian. Kemudian di 2 surat lagi, surat At-Tawabun sama At-Talaq. Di surat At-Tawabun ini juga sama di ayat yang ke-14, bagaimana Allah mengingatkan terkait dengan pasangan dan anak-anak. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya, bisa jadi pasangan istri-istri, ya, itu dan anak-anak menjadi musuh, maka hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, dalam artian mungkin ada sebagian suami yang bisa jadi melaksanakan kemaksiatan karena ada dorongan desakan dari, ada kalanya mungkin dari pasangannya, dari istrinya, ataupun dari anak. Makanya semuanya kan di dalam rumah tangga itu saling menguatkan di dalam kebaikan, saling memotivasi. Ya. Baik itu, jadi intinya dari surat At-Tawabun adalah jangan sampai pasangan dan anak-anak itu menjauhkan kita tadi dari mengingat Allah. Ya, ada kaitannya dengan mengingat Allah. Fahdharuhum, sampai di sini disebutkan harus hati-hati. Ya, maka harta dan anak-anak itu semuanya merupakan fitnah, merupakan ujian. Ya, tentunya dengan harta dan anak-anak itu menjadi lulus ujiannya ketika semuanya tidak melalaikan dan semuanya digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Ya, maka ayat selanjutnya kita senantiasa bertakwa kepada Allah supaya tadi tidak harta dan anak-anak ataupun pasangan tidak membuat lalai itu, ya harus bertakwa kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u, senantiasa dengar kepada perintah-perintah kebaikan di dalam Al-Qur'an. Wa ati'u, dan juga taat, wa anfiqu khairul li anfusikum, dan juga senantiasa berinfak. Jadi di beberapa surat ini memang ajakan-ajakan infak dan sedekah senantiasa kita temukan, karena lawan daripada sedekah itu adalah kikir, syuhha, wa man yuqa syuhha nafsihi, ya, dan siapa yang dijaga dari syuhha, dari kekikiran, fa ulaika humul muflihun, termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi untuk supaya tidak terjerumus ke dalam sifat kekikiran, ya lawannya harus berupaya untuk infak dan sedekah. Ya. Kemudian terakhir di surat At-Talaq yang tadi dibaca,
ini berkaitan dengan balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, banyak sekali balasannya, bahwa waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Dan wa yarzuqhu, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian juga yang bertawakal itu akan Allah cukupkan. Ya. Dan juga orang yang bertakwa itu, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan di dalam berbagai urusannya berbagai kemudahan. Dan pada akhirnya, wa man yattaqillah yukaffir an sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapusnya berbagai kesalahan-kesalahan, dan Allah akan melipat gandakan semua pahalanya. Baik, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, sehingga apa-apa yang dijanjikan di dalam Al-Quran, kita semua bisa merasakannya, bisa mendapatkannya, karena begitu luar biasa balasan Allah bagi orang-orang yang bertakwa di dunia, terlebih nanti di akhir. Itu saja mungkin yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dari beberapa surat yang kita baca, ya, dan ini sebagian ataupun kecil saja, sedikit saja yang kita sampaikan, dan tentunya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi siapapun yang mendengarnya. Demikian sementara yang disampaikan. Terima kasih semuanya. Maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sementara ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ustadz atas pencerahannya. Sekarang mungkin ada tanya jawab. Jadi Pak Ustadz, memang ini jamnya kan maju satu jam ya kita. Jadi biasanya ya Pak Ustadz udah apalah kalau udah masuk musim panas, jadi agak riweh gitu buat semuanya ngatur. Ibu-ibu juga sudah, sekarang udah jam 11 nih Pak Ustadz Taib di sini. Jadi banyak ibu-ibu yang harus jemput anaknya gitu. Baik. Baik, sekarang waktunya untuk yang mau tanya jawab, enggak? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya kah? Kalau belum ada, saya aja deh Pak Ustadz, saya memang tukang bertanya orangnya. Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai takwa nih Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa dalam satu keluarga itu suami atau istri bisa menjadi musuh gitu ya Pak Ustadz ya. Nah yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, sampai sejauh mana sih ketakwaan kita itu harus kita pertahankan gitu loh Pak Ustadz, dalam hubungan suami istri itu, misalkan salah satu dari pasangan kita tidak menjalankan agama gitu loh Pak Ustadz. Sampai sejauh mana gitu Pak Ustadz kita harus tetap bertahan, misalnya pasangan kita sama sekali tidak melakukan kewajiban, jangankan kewajiban gitu Pak Ustadz, mungkin percaya sama Allah pun juga tidak gitu loh Pak Ustadz. Itu sampai sejauh mana sih perempuan itu harus bertahan gitu loh Pak Ustadz. Karena kan katanya jodoh itu kan dari Allah gitu ya Pak Ustadz ya. Itu yang bikin saya bingung gitu loh Pak Ustadz. Nuhun Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Saya coba menanggapi. Jadi di dalam keluarga, ya tentunya rumah tangga itu adalah saling memotivasi di dalam kebaikan. Terlebih ya bagi orang yang beriman kan ada aturannya, ketentuannya, bahwa menikah itu atas dasar keyakinan, karena semuanya dalam rangka kan beribadah juga ya. Kita dalam rangka beribadah kepada Allah, maka Allah sempurnakan dengan pasangan ya, karena disebutkan di dalam keterangan itu bahwa orang yang menikah itu kan menyempurnakan agamanya. Nah, supaya sempurna, jadi kita rasakan di dalam berkeluarga kan tentunya dengan pasangan saling memotivasi. Nah, bagaimana halnya dengan pasangan yang tidak melaksanakan ataupun mungkin melaksanakan sebagian ketentuan. Aturannya adalah di dalam agama kita adalah bagaimana
iman dan Islam gitu kan. Iman dan Islam semuanya ada ketentuannya, ya. Ada rukunnya gitu kan. Rukun iman itu kan beriman kepada Allah dan juga kepada malaikat, kepada yang lainnya sampai 6 itu kan. Kemudian rukun Islam, jadi seseorang dikatakan Islam, ya orang Muslim, ya ketika dia menjalankan rukun-rukun itu semua. Makanya ada bahasa ketika tidak menjalankan kan ada yang keluar ibaratnya gitu kan, ataupun murtad bahasa agamanya gitu kan. Jadi ukurannya adalah ketika dia sudah bersyahadat, sudah berikrar, ya dia harus menjalankan semua rukun di dalam Islam, ya sholat yang wajib, kemudian puasa yang wajib, kemudian zakat yang wajib, kemudian ibadah haji. Semuanya kan ada ketentuan-ketentuan. Ya mungkin kalau itu semua kan apa namanya ada waktunya dan ada ketentuannya. Kalau ibadah haji kan setahun seumur hidup 1 kali kalau mampu, ya. Kemudian zakat juga sama. Yang ini yang sering itu kan keseharian dan tiap hari ya sholat gitu kan. Ya, kewajiban sholat dengan ya puasa kan yang wajib tahun sekali bulan Ramadan. Ya. Jadi terkait dengan kewajiban ketika sudah berikrar dan mengaku Muslim, yaitu rukunnya harus dijalankan. Nah, bagaimana halnya dengan bersama keluarga? Ya terus saling mengingatkan bahwa bahtera rumah tangga itu kan dibangun bersama. Gitu kan. Jadi jangan sampai ya ibarat ya bahtera perahu gitu kan, jangan sampai bolong gitu kan. Harus kalau ada yang ya ibaratnya kalau tadi ada yang bolong-bolong tidak melaksanakan itu kan harus ditambal, harus saling mengingatkan ya untuk dilaksanakan. Karena supaya bahtera itu ya tentunya banyak badainya kan di tengah laut itu supaya sampai ke tujuan gitu kan. Supaya sampai finish semuanya bahagia sampai ke tujuan. Ya tentunya itu mungkin bahwa ketika sudah berikrar ya rukun itu harus dijalankan karena itu sebagai tolak ukur di dalam Islam melaksanakan ajarannya dan juga sesama keluarga saling mempertahankan. Ya gambarannya kalau bahtera itu ada salah satunya yang apa namanya yang tadi ketika tidak menjalankan aturan seperti dia membobol bahtera perahu, ya ketika kita ingin selamat tentunya keluar dari perahu itu gitu kan, itu gambarannya. Jadi semua ketentuan ataupun rukun Islam itu ya itu dijalankan tolak ukurnya itu saja, di kewajiban kan. Kalau yang sunnah-sunnahnya kan banyak, itu yang penting itu yang wajib saja dulu. Itu mungkin dah yang bisa ditanggapi banget. Baik, Pak Ustadz, Insya Allah. Terima kasih, Pak Ustadz. Jadi, menurut Pak Ustadz, kita tetap harus berusaha gitu ya, Pak Ustadz. Ya, salah satu pun pasangan sama sekali tidak melaksanakan, Pak Ustadz. Salah satu pasangan tidak melaksanakan sama sekali, kita tetap harus bertahan ya, Pak Ustadz ya. Mengajak terus kepada pasangan itu untuk selalu mungkin dapat hidayah gitu ya, Pak Ustadz. Ada nggak doanya, Pak Ustadz, supaya mungkin salah satu pasangan kita mendapatkan hidayah itu, Pak Ustadz? Doanya mungkin itu kalau di Al-Quran kan ihdinas shiratal mustaqim, ataupun itu adalah doa yang apa namanya surat Al-Fatihah itu kan sebagai umul kitab, pembuka itu kan menyeluruh isinya gitu. Makanya ketika sholat itu diwajibkan untuk dibaca. Mungkin ketika kita minta hidayah salah satunya itu iya anak abu dua iya karena ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina I didn't pour it. Halo, kedengaran suaranya?
Iya, ya kedengeran. Udah Pak Ustadz, sudah saya itu. Ada juga doa yang diajarkan oleh baginda Kanjeng Nabi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu nas'alukal huda, jadi petunjuk kan. Wat tuqa dan ketakwaan, wal ghina dan kecukupan. Itu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah, kami meminta kepadamu petunjuk, ya. Wat tuqa dan ketakwaan, wal ghina dan kekayaan ataupun kecukupan. Itu doanya, mungkin bisa dipanjatkan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya tentunya kan di dalam rumah tangga terus kita saling tadi mengingatkan itu, dan itu yang menjadi apa? Menjadi salah satu perbuatan baik gitu kan. Jadi tentunya pasangan kita itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ya itu berupaya untuk menjadi ladang bagi kita untuk berbuat baik. Gitu kan. Berarti ketika pasangan kita harus terus diingatkan, berarti ada peluang bagi kita gitu kan untuk mengingatkannya. Ya, jadi ada seorang ulama itu yang bertahan, ya dia dengan kondisi istrinya yang sakit-sakitan gitu kan. Ketika kenapa tidak diceraikan saja gitu kan? Karena Anda ini kan masih hebat gitu kan, mungkin dilihat dari wajahnya, kemudian ya kalau nikah pasti laku lagi lebih dari satu gitu. Tapi jawabannya adalah saya ingin menjadikan amanah yang Allah titipkan istri saya ini menjadi sebuah pembelaan nanti untuk saya senantiasa menemaninya, dan ini dijadikan pahala bagi saya, ladang sebab saya berbuat kebaikan gitu kan. Dan itu mungkin ketika mungkin kita harus saling mengingatkan dengan pasangan, ya itu diyakini sebagai ini ladang pahala dari Allah untuk kita saling mengingatkan gitu. Karena memang ya bahtera rumah tangga ini pasti banyak godaannya, dan tentunya tadi ingin berlabuh hingga ke tepian, ya tentunya berlabuh hingga ke tepian kan dengan segala permasalahan ataupun ya pasti banyak godaannya, namanya kalaupun tidak kenikmatan, ya godaannya bisa jadi berbagai malapetaka ataupun bencana, ya semuanya kan dalam ujian gitu. Jadi dinikmati saja ini sebagai sebuah wasilah ataupun berbuat baik gitu kan. Karena memang mudah-mudahan dengan adanya saling mengingatkan ini ya menjadi wasilah dan menjadi nanti sebagai di hadapan Allah bahwa kami semua di dunia saling mengingatkan. Itu mungkin deh. Baik Pak Ustadz, Masya Allah. Tadi jawabannya Alhamdulillah Pak Ustadz. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi. Kemarin ada yang ingin bertanya Pak Ustadz tapi mungkin lupa. Diba kalau nggak salah ya. Diba tuh. Ya, Diba kemarin tuh kayaknya mau bertanya mengenai istilah apa gitu loh, Diba, ingat nggak? Kalau nggak boleh berburuk sangka atau apa itu loh. Ya betul, terima kasih ya udah diingatkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya pernah mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz Aib ya sebulan yang lalu. Ada yang bertanya tentang prasangka buruk. Nah, Pak Ustadz menjelaskan, menyebutkan satu istilah. Nah, istilah ini yang saya lupa. Di mana itu bukan prasangka buruk, tapi seperti untuk menjaga diri kita. Itu yang dibolehkan. Nah, pertanyaan saya itu, karena begini Pak Ustadz, di keluarga saya ini ada seseorang yang berniat buruk. Setiap saya mengatakan ke ayah saya, lebih baik dijauhi aja, tapi ayah saya menjawab, kamu jangan suudon. Sedangkan faktanya orang ini udah sering berbuat masalah pada keluarga kami. Nah ini gimana Pak Ustadz? Yang ingin saya tanyakan istilah yang pernah disebutkan Pak Ustadz supaya bukan suudon, menjaga diri untuk supaya tidak terjerumus. Begitu Pak Ustadz, saya lupa. Nah itu aja Pak Ustadz. Makasih. Iya baik, terima kasih. Berkaitan dengan berprasangka jelek, ya kalau dalam bahasa Arabnya adalah suudzon. Jadi zon itu adalah prasangka. Kalau baik berarti husnuzon, kalau jelek berarti suudzon. Ya, karena kita memang dilarang di dalam Al-Quran untuk berprasangka yang jelek kepada
saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Jadi jauhilah berbagai prasangka, karena berbagai prasangka itu sebagian dari prasangka, inna ba'dadh-dhonni ismun. Ya, sebagian dari prasangka itu adalah merupakan dosa. Tadi yang prasangkanya tidak baik. Ya, kalau sebagian dosa berarti sebagian ada yang tidak dosa. Prasangkanya yang baik gitu kan. Nah, memang kita dilarang untuk berprasangka jelek pada saudara kita. Ya, tetapi yang harus itu adalah kita hati-hati. Hati-hati. Nah, memang di dalam kenyataannya hampir ada kalanya mungkin kita agak sulit membedakan antara prasangka dengan hati-hati. Ya, jadi kalau karena dari prasangka itu ini kan urusan ini ya, sebenarnya urusan apa namanya, ada kalanya tidak nampak gitu kan. Jadi berprasangka itu kan urusan kalbu gitu kan, urusan dalam gitu kan. Paling kalau secara kasat mata luarnya kita hanya bisa melihat ciri-cirinya saja gitu kan. Ya, jadi memang ini amalan hati, kita menata hati, bagaimana intinya jangan sampai berprasangka yang jelek kepada saudara kita gitu kan. Nah, terkait memang dia sudah terbiasa jelek ibaratnya gitu kan. Ya, kita memang harus hati-hati. Tapi kan bisa juga berprasangka baik, diawali dengan prasangka baik. Ketika dia kemarin ibaratnya mencelakakan kepada kita, itu kan orang itu, kemudian lebih dari satu kali, bisa kan hari ini kita awali dengan prasangka baik, ya, dengan harapan doa juga kan. Kemarin dia menyakiti saya gitu kan, ya, mudah-mudahan hari ini tidak gitu kan. Itu kan prasangka baik. Bisa juga berprasangkanya jelek gitu kan. Kemarin saja dia menyakiti saya, sekarang apa bisa jadi seperti itu lagi gitu kan. Itu mungkin prasangka jelek. Jadi karena memang hati-hati dengan prasangka ini, karena di dalam hadis qudsi disebutkan ana 'inda dhanni 'abdi. Saya, kata Allah, berada dalam prasangka hamba. Ya. Ini mungkin terkait dengan keimanan kita juga, ketika kita berdoa, jangan sampai Allah ini kapan mengabulkan doa saya? Kok tidak dikabulkan? Bisa jadi ya tidak dikabulkan, karena prasangka kita seperti itu. Di dalam hadis kursi ada ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Intinya berarti kita harus senantiasa berprasangka baik supaya menjadi amal kebaikan. Ya, jadi kalaupun mungkin ada seseorang yang dia terbiasa, ya kita bagaimana mengelola hati kita, kan ini sebuah perasaan gitu kan, perasaan. Jadi berprasangka jelek itu memang tidak boleh, tetapi kita memang harus hati-hati, kan? Harus hati-hati, apalagi terhadap orang yang ya sudah kita tahu sering berbuat tidak baik kepada kita, gitu kan. Tetapi tadi bisa diawali dengan prasangka baik dan harapan berdoa kan, ya mudah-mudahan hari ini tidak terjadi gitu kan, ataupun mudah-mudahan dia sudah bertobat gitu kan. Ya, itu mungkin yang bisa ditanggapi. Jadi berprasangka jelek tidak boleh, tetapi tetap kita harus hati-hati. Allah alam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, boleh tanya lagi deh yang baru, pertanyaan baru. Halo? Ya, silakan. Ya. Halo. Ini tentang surat Mumtahanah ayat keempat. Itu artinya kan di situ disebutkan kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ini artinya apakah kita dilarang mendoakan seseorang non-muslim, orang yang kafir? Karena ayah Nabi Ibrahim kan diceritakan tidak beriman kepada Allah. Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik. Ini agak terputus-putus ya.
Ya, Ya, halo halo. Pak Ustadz. Ya, Jadi Iba soalnya kecil banget. kecil banget. Oke. Ya, pertanyaannya dari surat Al-Mumtahanah ayat keempat, apakah seorang muslim dibolehkan mendoakan non-muslim? Karena di ayat 4 disebutkan bahwa Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya, tapi di situ dijelaskan tidak boleh ditiru atau gimana Pak Ustadz? Saya kurang mengerti ini ayat maksud dari ayat 4 ini. Iya, Itu baik. pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya bisa mendengarnya. Terkait dengan ampunan Ibrahim ini, ya, meminta ampun, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirunna laka. Jadi Ibrahim ini memang meminta ampun, beristighfar meminta ampun untuk ayahnya yang non-muslim. Nah, terkait dengan ini ada sambungannya dengan ketentuan di surat At-Taubah ayat 113 dan 114. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahil. Ya, jadi tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Kemudian 114-nya, wa maka istighfar Ibrahim. Nah, ini berkaitan dengan adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, li abihi illa amma wa'idati wa'adaha iya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a min. Inna Ibrahim lawahun halim. Ya. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Baik, jadi mungkin jawabannya dari ayat surat At-Taubah ayat 113 sama 114 bahwa memang kita dilarang untuk memintakan ampun. Ya, tadi kalau kita mendoakan untuk mendapatkan hidayah boleh. Tapi kalau memintakan ampun karena beda keyakinan, yaitu berdasarkan ayat ini, ya orang nabi dan orang-orang yang beriman tidak boleh memintakan ampun. Dan disinggung terkait dengan ampunannya, meminta ampunnya Nabi Ibrahim sebagaimana tadi di ayat yang keempat, itu adalah ya ada perjanjian mungkin, dan setelah Ibrahim Allah berikan wahyu gitu kan, Ibrahim pun tabarru'a minhum, dia berlepas diri, artian tidak melakukan. Jadi ini ayat yang dulu walaupun secara susunan surat di dalam Al-Qur'an yang sekarang surat At-Taubah dulu, tapi ada kan berdasarkan asbabun nuzul, sebab turunnya. Jadi ayat yang selanjutnya berkaitan dengan Ibrahim ini adalah surat At-Taubah ini ayat 113 sama ayat 114. Disinggung di sini bahwa istighfarnya Nabi Ibrahim atau minta ampunnya itu adalah karena suatu janji, dan ketika awal falamma tabayyana annahu adulillah, Ibrahim pun sesuai dengan ketentuan tadi tidak meminta ampun lagi. Jadi pengecualian memang Ibrahim ini, dan berdasarkan ayat ini ya Kanjeng Nabi dan juga orang-orang beriman itu tidak memintakan ampun. Tapi kalau berdoa supaya dapat hidayah, ya itu tidak dilarang kalau mendoakannya. Demikian mungkin yang bisa ditanggapi terkait dengan permintaan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mangga sangat. Ya. Nuhun Pak Ustadz, Masya Allah. Tehlin, mangga Tehlin. Tadi udah langsung dijawab oleh Pak Ustadz bahwa untuk mendoakan mendapatkan hidayah diperbolehkan mendoakan. Mau bertanya itu, mau bertanya bahwa untuk berdoa untuk memintakan hidayah untuk ya keluarga atau dari teman-teman diperbolehkan ya, kecuali untuk meminta ampun gitu. Baik, berarti Pak Ustadz, misalnya kalau doa Robik Firli Wali Ulidang itu nggak dikabulin gitu Pak Ustadz? Kan orang tuanya nggak Muslim. Itu kan isinya itu, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Gimana dong Pak Ustadz? Duh, kalau saya kasih tahu itu sama suami saya, kecewa banget nanti dia. Gimana Pak Ustadz? Iya, di
didoakan semua ini aja apa namanya, yaitu dapat hidayah gitu kan, didoakan dapat hidayah kalau yang belum dapat hidayah, karena adanya dosa dan apa tadi ampunan itu kan ya karena dari setelah beriman kan, setelah mendapatkan hidayah, maksudnya ketika menjalankan kewajiban mendapatkan pahala, ketika tidak melaksanakan, karena ya tadi ada sebuah keyakinan dulu, diawali dengan keimanan, ataupun ya iman itu kan percaya, diawali dengan keyakinan, kemudian nanti ya ada dosa dan pahala. Itu mungkin ya orang tuanya, kalau apa namanya, bisa juga orang tua ini kan kalau sudah menikah kan orang tuanya jadi berapa? Jadi ada 4 kan, ayahnya 2, ibunya 2. Ya, dimaksudkan bisa orang tua mertua kan bisa juga. Itu mungkin. Baik, Ya. Pak Ustaz. Baik. Jadi tetap bagi kita orang yang beriman, tetap doa itu dipanjatkan gitu kan. Karena mungkin kalau bagi yang menikah itu, jadi kan sama kan orang tuanya gitu kan, kalau mertua juga kan orang tua. Karena sebab apa ya, dengan mertua itu kan sebenarnya sama dalam artian ketika sudah menikah kan ada hubungan, dan anak itu kan sebagai penerus gitu kan, darah daging. Jadi kalaupun orang tua sendiri belum beriman ya didoakan supaya mendapatkan hidayah. Ya kalau doa yang tadi Rabbi firli ya bisa juga diniatkan doa mendoakan yang sudah beriman, orang tua yang sudah beriman. Allah. Baik, Pak Ustaz. Mangga Teh Eliana. Iya Pak Ustadz, melanjutkan itu berarti kalau selain doa minta ampun, jadi kita boleh ya misalnya teman kita yang bukan Muslim sakit, kita doakan semoga cepat sembuh, kita baca amin gitu, itu nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Iya, kalau maksudnya ya sakit atau panjang umur lah apa segala macam doa selain doa ampunan, berarti kita tetap boleh mendoakan ya Pak Ustadz ya? Iya, kalau doa terkait dengan hubungan sosial gitu kan, itu kan nggak apa-apa, saling selamat gitu kan. Kemudian ya tadi pokoknya terkait sosial, yang penting bukan mintakan ampun gitu kan, karena ampun itu kan terkait dengan dosa dan diawali ya karena dari sebuah keyakinan. Kenapa kita minta ampun? Karena ya kita beriman gitu kan, kita beriman. Ketika berbeda keyakinan gitu kan, jadi minta ampunnya ya kalau ibaratnya begini, kalau kan Tuhannya mungkin ya jelas berbeda gitu kan, jelas berbeda, tidak sama gitu kan. Kita minta ampun sama Tuhan kita untuk mengampunkan dia gitu kan, dia tidak beriman gitu, bukan itu Tuhannya gitu kan. Ya, jadi memang terkait dengan ampunan ini ya harus keimanan dulu yang lebih awalnya gitu. Kalau terkait dengan doa selain itu ya kita terkait muamalah gitu kan, dalam keselamatan ya tentunya apa saling memberikan motivasi, dukungan, doa selain ampunan gitu kan. Memang di dalam Al-Qur'an yang kita tahu itu yang dibahas adalah dilarang memintakan ampunan. Ya, ampunan itu kan karena diawali dengan tadi keyakinan gitu kan. Ketika Tuhannya berbeda ya ya kalau Allah ibaratnya berbicara, saya mengampunkan dia gimana, dia aja nggak percaya gitu kan sama saya, nah ibaratnya. Tapi kalau Allah kan tidak berbicara seperti itu. Kalau boleh dimisalkan ibaratnya kan keyakinannya sudah berbeda. Jadi kalau doa selain minta ampunan ya tadi minta hidayah pun ya kita saling mendoakan ya, karena hidayah itu kan Nabi kan sampai menangis gitu kan, melihat kondisi pamannya sampai meninggal tidak dalam keadaan beriman, padahal yang habis-habisan membantunya. Ya bagaimana coba kita bayangkan, itu seseorang yang begitu membantu kita ya, nyawa taruhannya
Tetapi ketika ya secara ini bersedih gitu kan. Tetapi Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang sangat engkau cintai. Ya, jadi pada akhirnya kan yang memberikan hidayah Allah. Kita hanya berupaya di dalam hidayah ini ya berdoa, karena yang membolak-balikan hati adalah Allah gitu kan. Ya, jadi bagi Allah kan mudah membolak-balikan hati. Jadi kita berdoa kepada saudara kita, dan kemudian terkait dengan ampunan ini ya kalau yang dengan berbeda keyakinan ya tidak diperbolehkan berdasarkan tadi mungkin keterangan-keterangan salah satunya di surat At-Taubah itu berkaitan, bahkan juga disampaikan terkait dengan ampunannya Ibrahim. Jadi itu kalau berdoa untuk hal-hal selain minta ampunan yang sifatnya sosial, muamalah ya diperbolehkan. Allah. Baik, kayaknya sudah cukup jelas ya. Tadi ini Pak Ustadz, bisa ya, ada waktu? Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mengenai doa. Silakan. Ya, mengenai salam Pak Ustadz. Kita tahu di negara Arab pun hidup orang-orang Kristiani sejak dahulu, sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad ya. Itu masih tetap tinggal di sana, ada beberapa ada penduduk di sana gitu, bahkan di piramid apa di Egypt juga ada gitu ya. Nah mereka tuh seperti kita seperti orang Muslim memakai kerudung, berbicara Arab, tapi orang Kristen dan mereka menggunakan bahasa hari-harinya kayak alhamdulillah, subhanallah, assalamualaikum, itu kayak sudah biasa karena mereka hidup dengan itu. Nah, bagaimana membedakan bila bertemu mukanya sih seperti orang Arab ya, namanya orang Arab ya Pak Ustadz, pakai jilbab gitu juga. Nah, itu bertemu tapi mengucapkan itu. Terus kita juga nggak tahu. Sedangkan dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita menjawab. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita tidak tahu tentang jawaban itu dan kita berhadapan dengan orang yang kita tidak tahu gitu statusnya? Ya baik, terima kasih. Ya, kalau tidak tahu, ya insya Allah diampuni. Kan tidak tahu, ya. Tidak tahu itu di dalam Al-Quran ada di dalam surat An-Nahl itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin. Allah itu tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin tsumma tabu min ba'di dzalika waslahu fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu mengampuni ketika ada hambanya yang melakukan perbuatan khilaf, salah karena memang tidak tahu, bijahalah karena tidak tahu gitu kan, karena kebodohan. Ya, karena kalau tidak tahu itu diampuni gitu kan. Nah, terkait dengan salam ini memang dulu juga pernah ada terjadi zaman Rasulullah. Kalau dulu mungkin bisa dibedakan ya antara ya mungkin salah satunya dengan identitas tadi, kerudung ibaratnya gitu kan. Ketika itu ada apa namanya? Ada orang non muslim mengucapkan mendoakan gitu kan, mendoakan. Kalau orang muslim bertemu dengan orang muslim kan ucapannya adalah assalamualaikum, ya, keselamatan bagi kalian. Ini adalah doa yang terbaik yang mendoakan keselamatan. Ya, ketika itu disebutkan bahwa ada orang non muslim ya mendoakan kejelekan dengan kalimat assalamualaikum. Jadi bukan assalam, assamu, tidak pakai lam. Kalau assamu artinya kecelakaan. Ya, kalau orang Islam kan mengucapkannya assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Warahmatullah wabarakatuh, dan juga keberkahan. Ini ada orang muslim ketika itu disebutkan bertemu dengan baginda Rasul dan dengan istrinya, ya dia mendoakan jelek. Assalamualaikum, celaka ataupun kecelakaan bagimu. Ya. Kemudian kemudian istri Nabi itu menjawabnya waalaikumsalam, ya, dijawab, dan bagi kamu adalah keselamatan. Kata Rasul, jangan dijawab keselamatan bagimu, tapi cukup dengan waalaikum gitu kan, waalaikum dan bagimu gitu kan, jadi tidak disertakan salam. Nah, begitupun ketika
ada yang mengucapkan kalau dia dia udah ketahuan dari identitasnya bukan orang Islam, dia ketika mengucapkan bagi kita Assalamualaikum, selamatan bagimu, kita jawab waalaikum. Ya, sebagaimana jawabannya yang disebutkan yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada istri. Jadi begitupun ketika ketika kita mengucapkan selamat kan ketika berbeda keyakinannya seolah-olah disebutkan itu merestui ataupun meridhoi kehidupan agama dia gitu. Jadi cukup dijawab dengan waalaikum. Kalau sudah kita mengetahui bahwa dia memang orang muslim. Tapi kalau kita tidak mengetahui ya, mungkin dari identitasnya sama, ya kalau tidak mengetahui itu diampuni. Jadi kalau sudah tahu identitasnya ketika dia mengatakan assalamualaikum kita jawab waalaikum. Ya cukup itu waalaikum. Itu yang kita tahu yang diajarkan bagaimana menjawab salamnya orang bukan Islam gitu kan. Dijawab walaupun dia mengucapkan keselamatan, jadi ketika kita jawab waalaikumsalam berarti kan tadi ada bahasa meridhoi keyakinannya. Jadi dijawab dengan waalaikum gitu kan. Dan untukmu ya itu kan umum gitu kan. Itu yang kita tahu. Jadi terkait dengan jawaban salam ya kalau jelas sudah diketahui identitasnya bukan orang non-muslim, kalau dia pun bersalam ataupun mengucapkan salam kepada kita jawab waalaikum. Ya. Kalau sesama muslim lagi kan sebagaimana yang biasa dilakukan waalaikumsalam. Kalau mau lengkap warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin yang bisa ditanggapi. Iya, jadi ingat dulu pernah dibahas juga Pak Ustadz. Terima kasih. Angga teh. Baik, sudah cukup ibu-ibu? Mungkin sudah mau jam 12 buat ibu-ibu ya. Ada yang mau jemput itu kali anak-anaknya atau ada yang mau masak mungkin. Mungkin sudah bisa kita tutup ya Pak Ustadz. Turun pisan buat penjelasannya. Mangga Pak Ustadz untuk ditutup dan juga mohon doanya. Mangga. Baik, alhamdulillah kita sampai penghujung. Mudah-mudahan semua kita senantiasa sehat walafiat, kuatkan keimanannya dan senantiasa berbahagia dengan orang-orang yang kita cintai bersama keluarga. Sama-sama kita akhiri dengan doa dengan harapan kita semua diampuni semua dosanya dan juga dikuatkan di dalam keimanan ini dan juga senantiasa doakan mungkin orang-orang yang terdekat kita supaya mendapatkan hidayah bagi yang belum dan kita semua mudah-mudahan menjadi sebab hidayahnya mereka yang belum mendapatkan hidayah. Makanya doanya bisa selain doa yang tadi Allahumma hdina, ya Allah tunjukilah kepada kami semua petunjuk, ya berilah petunjuk, wahdibina dan juga tunjukkanlah, berikanlah hidayah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Waj'alna sababan liman ihtada. Dan jadikanlah saya ini sebab sababan liman ihtada. Orang lain mendapatkan petunjuk. Itu mungkin salah satu doanya supaya kita minta petunjuk, juga orang-orang yang ada di sekitar kita juga mendapatkan petunjuk, juga kita sendiri dijadikan sebagai sebab kita mendapat orang lain mendapatkan hidayah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Baik, Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fi amrina wal-'azimata 'ala rushdina wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Allahumma alzimna hifdha kitabika ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Hatur nuhun, terima kasih sadayana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Pak. Teh Dini, Mbak Ana, Pak Ustadz, Ustaz Aep. Teh Dini, Pak Ustadz, Teh Dini, Teh Ana. berarti kita mulai sekarang 9.45 ya Pak Ustadz ya. Mulai sama seperti tadi. Lagi cenggukan. Ibu kalau saya telat tolong di bel ya. Kirain pingsan soalnya tadi. Berarti waktunya nggak kayak beda ya sama yang kemarin. Makan dulu nggak mungkin pingsan. Benar. Ini Ya. jadi mulainya jam 4 jam berapa ya di jam saya itu tadi kamu